Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ketua kelasnya temannya dipimpin, diajak berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita ya, sebagai rasa kecintaan kita kepada bangsa kita dan rasa menumbuhkan sifat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Ayo maju, maju, maju. Mbak Meli, hari ini ada nggak temannya yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Tata. Oh ya wes, kenapa? Kenapa Mas Tata? Sakit. Baiklah anak-anak, ayo disiapkan bukunya, dikeluarkan LKS, buku paket, buku tulis, ayo disiapkan. Baiklah, pada materi kali ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih dalam ya, sholat, apakah yang dimaksud dengan sholat itu? Ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, makanya kita diwajibkan untuk sholat. Baiklah, ini ada pertanyaan ya untuk kalian kerjakan. Berapa anak itu? 4. Dikerjakan di sini saja ya. Dikasih nama, udah dapat semua? Dikasih nama dan nomor absennya. Saya kasih waktu 5 menit saja. Gimana? Sudah? Sudah ya? Sudah ya. Jadi tadi apa? Salat apa? Beribadah. Kemudian kalau syarat sahnya salat. Kemudian pakaian. Ya, betul. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, untuk memahami makna sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, memahami bahwa sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindarkan perilaku tercela. Kemudian yang ketiga apa? Memahami hikmah melaksanakan salat dan zikir. Yang keempat, melaksanakan 5 waktu dan zikir secara istiqomah. nah ini makna sholat. Coba dibaca Mbak Meli. Makna salat secara bahasa, salat berarti berdoa atau para berdoa untuk minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau salat berasal dari bahasa Arab, yaitu salat yang merupakan turunan dari kata yusali, salatan. Sementara menurut Islam, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus. Jadi, ya Mbak, terima kasih. Salat secara bahasa yaitu berdoa untuk meminta permohonan kepada kata salat berarti berasal dari bahasa Arab, yaitu salat yang artinya merupakan turunan dari kata yusoli, salama. Sementara menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus. Berdasarkan hukumnya, salat dibagi menjadi berapa? Ya, yaitu salat apa dan salat apa? Salat
sholat fardu dan sholat sunnah. Fardu sendiri dibagi menjadi dua. Fardu apa, Mbak? Fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian kalau sholat sunnah dibagi menjadi dua juga, yaitu sholat sunnah. Sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Kemudian ini syarat wajib sholat. Coba dibaca Mbak Julia. Julia Karisa Putri. Mbak Kaila, maaf. Coba dibaca Mbak Kaila. Kemudian, jadi syarat wajib sholat itu pertama beragama Islam, kemudian balik dan berakal, artinya tidak gila, suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya. Kalau orang pedalaman belum pernah mendengar Islam, ya itu tidak wajib sholat. Misalnya di pedalaman pulau, ya di Kalimantan itu masih banyak daerah pedalaman, ya. Kemudian syarat sahnya sholat, coba Mbak dibaca kamu. Ya. Jadi yang pertama suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang ketiga, yang keempat telah masuk waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat. Nah, kalau rukun sholat, kalau rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan ketika sedang sholat. Apa saja? Coba Mas dibaca. Rukun sholat yang pertama. Kamu Mas? Satu. Kemudian jadi rukun dari sholat yang pertama ketika kita sholat, ya wajib melaksanakan 13 hal tersebut. Yang pertama apa? Coba itu niat. Kemudian berdiri jika mampu. Apabila sakit boleh sholat dengan duduk. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Rukuk dengan tumak ninah. Apa sih tumak ninah nih? Tumak ninah berdiri diam sejenak, ya. Kemudian iktidal. Yang ketujuh apa? Sujud dua kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk akhir. Yang ke-10 membaca tasahud. Kemudian membaca sholawat. Kemudian yang ke-12 apa? Membaca salam. Yang salam ke kanan itu wajib, yang ke kiri sunnah. Kemudian tertib. Jadi ke-13 ini harus urut, tidak boleh diloncat-loncat. Kalau diloncat-loncat sholatnya tidak sah alias batal. Harus tertib. Kemudian dari sholat itu, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang maknanya zikir. Mas coba dibaca, Mas Tegar. Makna dari zikir. Mas Tegar dibaca. Makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan menganggurkan apa Mas? Jadi kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Jadi arti zikir menurut bahasa adalah ingat kepada Allah. Nah, kemudian hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Mbak Kaila, coba dibaca hikmahnya. Allah
Subhanahu wa taala, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi itulah materi kita kali ini. Coba sekarang kalian akan saya bentuk kelompok. Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Anak-anak yang saya sebut namanya ini kelompok 1, silakan pindah di kelompok 1 sini ya nanti. Kelompok 1 Ilham, Mas Tegar, Mas Adit, Mas Angga, coba pindah ke sini. Kemudian kelompok 2 Mbak Tiffany, Mbak Olivia, Mbak Meli, Mas Fandi. Kelompok 3 untuk kelompok 3, ayo silakan pindah ke kelompok yang sudah saya bagi tadi. Kemudian kelompok 3 Mbak Putri, Mbak Weni, Mbak Tia, Mbak Ika, Mas Fian. Untuk kelompok terakhir itu kelompok 4 Mbak Laura, Mbak Firna, kemudian Mbak Dewi sama Mas Randy. Sudah ya? Sekarang ini ada tugas untuk kalian. Ini kelompok 4, ini ada di situ sudah ada tugasnya ya, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 nah, ini kelompok berapa? 4, oh kebalikin. Kelompok 2, kelompok 1. Nah, ini bukumu. Coba di situ sudah ada perintahnya ya, ada tugasnya. Kalian diskusikan dengan kelompokmu ya. Nanti ada satu kelompok per kelompok maju mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Gimana? Ada kesulitan? Ya. Sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan. Ayo, sudah dikumpulkan. Kelompok 3 dan 4 sudah? Sudah. Untuk kelompok 2 maju, Mbak. Ya. Kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Ya, ditemani kalau masuk sendirian. Ya. Dibaca hasilnya. Baca. Membuat resume tentang makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat berarti berdoa atau untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat yang merupakan tarunan diri kata yusali salatan. Sementara menurut istilah salat adalah ibadah yang meliputi Sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kelompok berikutnya. Maju Pak. Ayo kelompok berikutnya. Syarat wajib: 1. Islam, 2. Baligh, 3. berakal, 4. suci dari haid dan nifas. Aja ya, demikian dari kelompok 2. Tepuk tangan ya. Sudah ya, demikian tadi pembelajaran hari ini. Jadi sudah ya.
Dari pembelajaran kita kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu apa saja tadi? Salat adalah apa? Ibadah. Kemudian salat dibagi menjadi dua, yaitu salat. Kemudian syarat Islam balik, berakal, suci dan sampai dakwah padanya. Kemudian syarat sahnya salat. Kemudian rukunnya salat yaitu niat, berdiri bagi yang mampu. Sudah. Kemudian dari sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan makna zikir sendiri apa? Mengingat Allah. Kemudian dalilnya. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian dan mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Gimana caranya? Menyadari bahwa sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sudah. Demikianlah tadi ya. Jadi sholat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban seorang makhluk kepada penciptanya. Jadi jangan lupa ya, di rumah dikerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan karena itu merupakan kewajiban kita ya. Baiklah, untuk materi yang akan datang ya, itu kita akan membahas tentang materi qada dan qadar. Jadi tentang takdir Allah, itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Dan ya, sudah untuk hari ini bisa dibereskan buku-bukunya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang minggu depan. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Baca surat Al-Asr ya. Coba berdoa ulang. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.